Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi kami terkait mekanisme penetrasi bahan melalui lapisan kulit. Next. Adapun anggota kelompok kami yaitu Amelia Putri Rahayu, Ersa Parisa Ananda, Mutiara, dan saya sendiri Nur Asal Fesyam, Nurul Anissa Hardi. Next. Baik, untuk materi pertama saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kulit. Kulit merupakan selimut yang menutupi permukaan tubuh dan memiliki fungsi utama sebagai pelindung dari berbagai macam gangguan dan rangsangan luar. Fungsi perlindungan ini terjadi melalui sejumlah mekanisme biologis seperti pembentukan lapisan tanduk secara terus-menerus, keratinisasi, dan pelepasan sel-sel yang sudah mati, respirasi dan pengaturan suhu tubuh, produksi sebum dan keringat, dan pembentukan pigmen melanin untuk melindungi kulit dari bahaya sinar ultraviolet matahari, sebagai peraba dan perasa, serta pertahanan terhadap tekanan dan infeksi dari luar. Next. Selanjutnya itu penetrasi obat melalui kulit, di mana penetrasi melintasi stratum corneum dapat terjadi karena adanya proses difusi melalui dua mekanisme, yaitu absorpsi transepidermal, di mana jalur absorpsi transepidermal merupakan jalur difusi melalui stratum corneum yang terjadi melalui dua jalur, yaitu jalur transselular yang berarti jalur melalui protein di dalam sel dan melewati daerah yang kaya akan lipid, dan jalur paraselular yang berarti jalur melalui ruang antar sel. Penetrasi transepidermal berlangsung melalui dua tahap. Yang pertama itu pelepasan obat dari pembawa ke stratum corneum, tergantung koefisien partisi obat dalam pembawa dan stratum corneum. Kedua itu difusi melalui epidermis dan dermis dibantu oleh aliran pembuluh darah dalam lapisan dermis. Next. Selanjutnya itu absorpsi transpendagel. Jalur absorpsi transapendagel merupakan jalur masuknya obat melalui folikel rambut dan kelenjar keringat disebabkan karena adanya pori-pori di antaranya, sehingga memungkinkan obat berpenetrasi. Penetrasi obat itu melalui jalur transepidermal lebih baik daripada jalur transapendagel karena luas permukaan pada jalur transpandagel lebih kecil. Mungkin itu pemaparan dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri pertama. Saya serahkan kepada pemateri kedua. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai mekanisme penetrasi bahan melalui lapisan kulit. Proses penetrasi bahan melalui kulit dapat dijelaskan melalui beberapa mekanisme utama. Yang pertama itu difusi. Ini adalah pergerakan zat dari area konsentrasi tinggi ke rendah. Difusi melalui membran sel atau interstisial di kulit memungkinkan molekul-molekul kecil untuk menembus, tergantung pada perbedaan konsentrasi. Yang kedua, osmosis. Meskipun umumnya dikaitkan dengan pergerakan air, osmosis juga dapat terlibat dalam perpindahan zat melalui membran. Ini terjadi ketika ada perbedaan tekanan osmotik di kedua sisi membran. Yang ketiga, penyerapan. Penyerapan terjadi ketika molekul bahan tertentu diambil oleh sel-sel kulit. Proses ini dapat dipengaruhi oleh sifat kimia bahan dan karakteristik kulit. Next. Yang keempat, transporter aktif. Beberapa senyawa memerlukan transporter aktif yang merupakan protein khusus dalam membran sel untuk melewati membran. Ini umumnya terjadi untuk molekul yang lebih besar atau spesifik. Yang kelima,
folikel rambut, dan pori-pori kulit. Penetrasi juga dapat terjadi melalui folikel rambut atau pori-pori kulit. Area ini memberikan jalur langsung ke lapisan yang lebih dalam dari kulit. Dan yang keenam, lapisan stratum corneum. Stratum corneum, lapisan terluar kulit, bertindak sebagai penghalang utama. Penetrasi dapat terjadi melalui lapisan ini, terutama jika bahan memiliki ukuran molekul kecil atau jika ada bantuan dari zat tambahan seperti penetrasi pengarah atau pelembab. Next. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Untuk pemateri selanjutnya saya persilahkan. Baik, yang berikutnya itu adalah bahan-bahan yang bisa meningkatkan penetrasi. Nah, bahan-bahan yang dapat digunakan sebagai peningkatan penetrasi adalah air, sulfoksida, senyawa-senyawa ozon, pirolidon, asam-asam lemak, alkohol dan juga glikol, surfaktan, urea, minyak atsiri, terpen, dan juga fosfolipid. Air dapat berfungsi sebagai peningkatan penetrasi karena air akan meningkatkan hidrasi pada jaringan kulit, sehingga akan meningkatkan penghantaran obat, baik untuk obat-obat yang bersifat hidrofilik maupun lipofilik. Nah, pada asam lemak yang biasanya digunakan itu seperti asam oleat, asam linoleat, dan juga asam laurat. Asam laurat dapat meningkatkan penetrasi senyawa yang bersifat hidrofilik maupun lipofilik. Nah, pada etanol dapat meningkatkan penetrasi tergantung dari konsentrasi yang digunakan. Oke, next. Berikutnya adalah D, cara meningkatkan penetrasi melalui kulit. Nah, untuk meningkatkan penetrasi bahan melalui kulit ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan. Yang pertama itu ada penetrasi pengarah. Senyawa-senyawa seperti surfaktan, etanol, atau asam lemak dapat digunakan untuk meningkatkan penetrasi dengan mengubah sifat fisik ataupun kimia stratum corneum. Berikutnya adalah teknologi penghantar, menggunakan sistem penghantar khusus seperti nanopartikel ataupun liposom. Dapat membantu mengantarkan bahan ke lapisan kulit yang lebih dalam. Berikutnya adalah peningkatan solubilitas. Bahan yang memiliki kelarutan yang buruk dalam kulit dapat diubah menjadi bentuk yang lebih larut untuk meningkatkan penetrasi. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri. Next. Baik, itu saja presentasi dari kelompok kami. Kalau ada teman-teman yang ingin bertanya, silakan tulis di kolom komentar.